Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Abdallah dari jurusan Manajemen Dakwah 4C dengan NIM 12 14 030129. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan mengenai administrasi dakwah guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah administrasi dakwah. Yang pertama yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Nah, jawaban atau pandangan dari saya mengenai peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah ada beberapa poin, yaitu yang pertama, perencanaan yang baik. Administrasi dakwah membantu dalam merencanakan kegiatan dakwah dengan baik. Hal ini meliputi penentuan tujuan, target audiens, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan perencanaan yang baik, pengelolaan dakwah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Lalu poin yang kedua yaitu pengorganisasian yang efisien. Administrasi dakwah membantu dalam mengorganisir kegiatan dakwah dengan baik. Hal ini meliputi penentuan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi antar anggota tim dakwah. Dengan perorganisasian yang efisien, pengelolaan dakwah dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi. Lalu poin yang ketiga yaitu pengendalian yang ketat. Administrasi dakwah juga membantu dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan dakwah. Hal ini meliputi pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah, serta pengambilan tindakan korektif jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan dakwah. Dengan pengendalian yang ketat, pengelolaan dakwah dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terukur. Lalu poin yang selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya yang efektif. Administrasi dakwah membantu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dakwah dengan efektif. Hal ini meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan waktu, pengelolaan tenaga, dan pengelolaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan dakwah. Dengan pengelolaan sumber daya yang efektif, pengelolaan dakwah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. Lalu poin yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Nah, administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi ini dalam pengelolaan dakwah. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu mengenai format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman dapat mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama penggunaan teknologi informasi. Karena administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan dakwah. Hal ini meliputi penggunaan media sosial, website, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan dakwah, mengorganisir kegiatan dakwah, dan berkomunikasi dengan jamaah. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tadi, administrasi dakwah dapat mencapai lebih banyak orang dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Lalu poin yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Nah, administrasi dakwah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para pengurus dan kader dakwah. Hal ini meliputi peningkatan keterampilan dalam manajemen, komunikasi, pemasaran, dan teknologi informasi. Dengan memiliki SDM yang kompeten, administrasi dakwah dapat menghadapi perkembangan zaman dengan lebih siap dan adaptif. Lalu poin yang selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Administrasi dakwah perlu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal karena seperti lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui program kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan dakwah, pertukaran informasi, dan pemanfaatan sumber daya bersama. Dengan kolaborasi yang baik, administrasi dakwah dapat memperluas jangkauan dan pengaruhnya dalam masyarakat. Lalu yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Administrasi dakwah perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan strategi yang dilakukan. Hal ini meliputi pengumpulan data, analisis kinerja, dan identifikasi perbaikan berkelanjutan.
Nah, administrasi dakwah dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dakwah dan dalam menghadapi perkembangan zaman. Lalu yang terakhir ada penerapan prinsip manajemen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai UAS mata kuliah administrasi dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.